Saya tidak akan putus asa dalam jenis apapun, dalam bentuk apapun, dia bilang, sepanjang Allah masih mengasih saya kesempatan untuk hidup, kecuali Allah menentukan lain. Oh, jadi pesan. Salam inspirasi, hai inspiring people. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa karena di samping saya ini ada seorang ibu cantik. Dia adalah seorang ibu dokter, Dokter Chandra Dewi Kartika. So namanya panjang banget, jadi saya suka ketukar-tukar kan nama 3 orang tuh ya, Chandra Dewi Kartika. Dan menariknya, ibu dokter ini punya spesialis yang agak unik. Karena saya sendiri jarang dengar dokter spesialis patologi anatomi. Nah, menarik kan? Saya juga nggak tahu karena kalau patologi anatomi itu kan kita mungkin pasien jarang ya. Oh, saya mau ke dokter patologi anatomi jarang. Gitu ya. Lebih ke behind the scene aja. Oke, nanti kita cerita juga apa itu dokter spesialis patologi anatomi. Tapi sebetulnya yang kita akan perbincangkan hari ini yang lebih menariknya adalah bukan soal itunya, soal profesi dokternya. Tapi karena ibu dokter yang cantik ini justru sedang berencana untuk menulis novel gitu. Nah ini kan lucu ya. Ini dokter sebenarnya cita-cita awal jadi dokter apa jadi penulis? Nanti kita cerita ya sama Dokter Ocha panggilan akrabnya. Nah sekarang nih Mbak Ocha, jelasin dong dikit patologi anatomi itu sebetulnya apa sih? Patologi anatomi itu salah satu cabang spesialisasi di kedokteran yang mempelajari kenapa seseorang sehat kemudian dia menjadi sakit. Nah, penyebabnya apakah karena infeksi ataukah karena tumor, virus, ataukah karena adanya keganasan pada tubuh orang tersebut. Oh, yang sudah ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya nih kita ada benjolan misalnya di leher gitu ya. Nah, itu biasanya pasien akan datang ke dokter penyakit dalam atau dokter bedah. Kemudian nanti dari dokter penyakit dalam atau dokter bedah ini akan merujuk ke dokter patologi anatomi untuk dilakukan yang namanya biopsi jarum halus. Nanti dari situ dokter PA-nya akan mengambil sel-selnya dengan cara biopsi jarum halus. Nah, nanti dari situ kita akan melalui sebuah proses, kemudian kita lihat sel-selnya itu di bawah mikroskop. Nah, sel-sel itulah yang dinilai oleh dokter patologi anatomi. Nanti kita yang akan melakukan kesimpulan atau diagnosa apakah benjolan ini adalah karena virus atau infeksi, penyebabnya gitu ya, tumor dan berbahaya atau atau keganasan. enggak. Kalau memang keganasan berarti kan kita akan lanjutkan pasien ini dengan pengobatan selanjutnya patologi anatomi. Jadi mungkin karena profesi inilah Mbak Ocha ini, Dokter Ocha ini jadi mau menulis novel, gitu ya Mbak? Salah satu. Dan kalau saya baru dapat bocorannya dikit, novelnya itu tentang salah satunya penderita kanker. Iya. Coba dong Mbak cerita gimana nih ide awal, udah lama mau buat novel atau tiba-tiba aja setelah dalam perjalanan jadi dokter? Sebetulnya saya nulis novel itu udah mulai dari SMP. SMP itu yang pertama tuh novel saya SMP itu judulnya emang agak mungkin kalau anak sekarang apa tuh judulnya? Judulnya dulu tuh kapan-kapan aja jalannya. Kapan-kapan aja jalannya. Inspirasinya dari mana sih? Enggak kan gini, mungkin beda lah sama anak-anak milenial dulu ya, milenial sekarang ya. Kalau dulu kan kita jalan-jalan naik mikrolet, naik bus, jalan kaki gitu ya, terus naik beca. Nah itu keseruan-keseruan sama temen-temen itu yang jadi inspirasi yang cerita. Saya bikin sebuah cerita. Jadi itu sebetulnya saya punya sahabat dari SMP sampai dengan sekarang berarti udah 30 tahun lebih ya, udah 35 tahun, malah sekarang beberapa udah kayak saudara gitu. Itu yang suka dulu sama-sama naik angkot gitu bandel-bandelnya kita dan segala macam tuh. Kalau saya kangen tuh saya pasti buka. Jadi masih ada sekarang? Masih. Catatannya? Masih. Mau diterbitkan juga? Nggak tahu. Mbak Ocha punya 2 anak nih ya? Cowok 1, cewek 1. Nah yang cewek ini gila baca. Oh jadi ada yang nurun. Yang cewek yang paling gede? Yang kecil. Oh yang kecil malahan ya? Nurun. Umurnya 13 tahun. Oh yang gede? Yang gede umurnya 20. Oh, cowok. Jadi nggak terlalu senang baca. Biasa itu kalau cowok. Nggak, yang cowok tuh kayaknya lebih ke visual, audio digital visual, ya. Digital. Kalau yang cewek balik Mbak, kita sekarang cerita ke novel yang mau ditulis nih.
Apa yang mau Mbak kisahkan di novel yang sekarang Karena ini? kebetulan saya kerja di rumah sakit ya. Nah, sehari-hari saya mungkin kontak dengan pasien-pasien ini. Yang penderita Ya, kanker. baik penderita kanker maupun yang bukan gitu. Kemudian selalu ada hal-hal yang menarik di situ. Dan hal-hal yang menarik itu mungkin tidak terpikirkan oleh kita yang di luar ini, Yang nggak tahu menau gitu. Jadi misalnya kalau untuk pasien-pasien kanker, bagaimana mereka sebegitu hebatnya mereka berjuang untuk melawan rasa sakitnya Ketika pengobatan. ya, ketika pengobatan, bagaimana optimismenya mereka. Jadi kalau ngelihat mereka yang seperti ini, itu saya tuh secara pribadi saya minder gitu. Betapa luar biasa perjuangannya mereka ya. Jadi kayak kita tuh mungkin kita ngerasa orang paling menderita sedunia, tapi ternyata begitu melihat mereka-mereka yang begitu gigih untuk berjuang untuk bertahan, itu, saya malu gitu. Satu pasien itu kena breast cancer. Masih muda? Sudah sekitar 50-an deh ya gitu. Kebetulan dirawat di rumah sakit tempat saya bekerja gitu. Dan yang kedua-dua payudaranya memang sudah diangkat. Bersamaan? Tidak, dalam waktu yang berbeda ya. Jadi dia sudah diangkat sebelah, kemudian berapa tahun kemudian dia timbul di sebelahnya lagi. Diangkatlah gitu. Diangkat dua-duanya. dua-duanya. Nah, kemudian saya melihat di sini betapa dia sangat berjuang gitu. Pas lagi dirawat, dia pasti bilang, "Dok, saya lagi dirawat." "Oh iya Bu, saya ada waktu, saya sempatkan untuk lihat walaupun sebentar gitu ya." Nah, itu dia langsung saya belajar dari ibu ini. Ada satu quote, perkataan dia, kalimat dia yang bilang saya juga aduh ini kayaknya bagus banget. Saya bilang, "Ibu semangat ya." Selalu saya bilang gitu. "Ibu semangat ya, cepat sembuh gitu ya, cepat baik." Saya bilang gitu. Terus jangan pernah putus asa, saya bilang gitu. Lalu jawaban si ibunya cuma gini, "Saya tidak akan putus asa dalam jenis apapun, dalam bentuk apapun," dia bilang, "sepanjang Allah masih mengasih saya kesempatan untuk hidup, kecuali Allah menentukan lain." Wow, jadi pesan-pesan dari itu yang justru tadinya dokter mau memberikan inspirasi, ternyata malah dokter inspirasi gitu ya. Bilang, "Oh hebat banget ini," gitu kan. Segitu kuatnya ya. Iya, dan keyakinan mereka ya. Support dari keluarganya tuh, keluarga-keluarga penderita kanker itu supportnya juga luar biasa ya. Karena gitu. mereka kan juga yang menderita sebetulnya bukan hanya pasiennya ya, keluarganya juga ikut kan sebetulnya ya. Kemudian pasien yang kedua yang dekat juga sama saya itu mungkin ya, sepanjang saya jadi dokter patologi ini, adalah pasien kanker termuda yang pernah saya temui gitu. Jadi dia usia waktu berapa, terdiagnosa, jadi kankernya itu kanker rahim sebetulnya. Ya, itu perempuan agak langka. Masih muda, udah kena kanker rahim. Itu memang mungkin jarang banget ya. Umur berapa, Dok? Waktu dia terdiagnosa itu umur sekitar 18 tahun. 18 tahun. Dia berobat ke tempat saya praktek, kemudian dikirim ke tempat kita untuk hasilnya ya. Jaringannya itu diambil, terus kita periksa. Agak kaget-kaget juga, rahimnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. 18 tahun ya padahal ya. Iya, pada saat dia datang lagi sampai akhirnya diputuskan, keluarga memutuskan untuk menyelamatkan nyawanya adalah diangkat rahimnya. Itu kejadian umur 21 atau 22 Masih tahun. sekolah waktu itu pasien kuliah. ini? Oh, kuliah. Jadi waktu terdiagnosa menunjukkan dia sakit. Dia selalu semangat kuliah. Bahkan pada saat dia lagi di kemo, itu dia bilang sama saya, "Dokter, saya boleh nggak sambil di kemo, saya nulis skripsi?" Wow. Bayangin. Jadi dalam kondisi seperti itu dia tetap kuliah, tetap ini, tetap itu gitu. Karena dokter tahu kan bagaimana rasanya penderitaannya gitu. Jadi maksudnya kita tahu lah perjalanan penyakitnya itu akhirnya akan di mana, seperti apa. Akhirnya dia menyerah dengan keeganasan pada kankernya. Setelah berapa tahun tuh, Dok? Dari 18 terdiagnosa pertama kali sampai dia kemarin meninggal umur 23. Jadi novel ini isinya tentang bagaimana inspirasi-inspirasi dari para pasien-pasien kanker ini ya, Dok ya. Jadi untuk pasien-pasien sebetulnya tidak hanya pasien kanker ya, tapi untuk pasien-pasien yang kebetulan membuat saya terinspirasi untuk menulis buku itu sebetulnya saya bikin ada 2
gitu. 2 buku. 2 buku. Yang satu itu saya kasih judul Jadikan Aku Sempurnamu. Jadikan Aku Sempurnamu. Kemudian yang kedua, isinya ya tentang yang Jadikan Aku Sempurnamu itu sebetulnya kita ini kan nggak ada yang perfect ya. Nobody's perfect gitu. Nah, termasuk kalau kita dapat sakit itu kan kita menjadi orang yang tidak sempurna juga tuh. Apalagi kalau sampai misalkan payudara itu diangkat gitu kan, betapa kita tidak sempurna ya gitu. Tubuh kita udah ada yang hilang. Gitu kan sebagai wanita perempuan kan begitu kan, perempuan. Nah, tetapi bagaimana ketidaksempurnaan kita, apapun bentuknya baik secara fisik maupun mental, itu tetap menjadikan kita itu orang yang tetap bisa menjalani hidup. Kemudian bagaimana sekitar kita atau sekeliling kita itu menerima ketidaksempurnaan kita. Kelebihan itu menerima kelebihan gampang ya, tapi menerima ketidaksempurnaan, kekurangan ya baik dari fisik maupun secara mental itu tidak mudah. Jadi tadi ini buku pertama, yang kedua tadi judulnya? Yang kedua nanti judulnya adalah Biarkan Mega Bercerita. Biarkan Mega Bercerita. Mega ini nama orang, nama pasien. Nama pasien. Ini pasien yang tadi dokter ceritain. Wow, jadi sudah tidak ada berarti. Iya, jadi karena saya cukup sering WA-an sama dia gitu ya. Jadi ini ceritanya almarhumah Mega itu ya. Betul. Bagaimana dia bercerita selama WhatsApp-nya dia sama saya nggak pernah saya hapus. Dan itu jadi bahan untuk di novel itu. Itu jadi bahan salah satu bahan. Kapan Dok buku ini keluar? Ini pasti para inspirasi Indonesia penasaran nih. Kapan nih Dok bukunya selesai ditulis? Sebetulnya nanti mungkin yang lebih cepat keluar itu yang ini ya, Jadikan Aku Sempurnamu, karena itu yang saya Jadikan tulis Aku Sempurnamu. Nah ini sebetulnya yang Jadikan Aku Sempurnamu sudah selesai, cuman lagi mau diedit ceritanya. Oke, jadi tidak lama lagi nih bukunya mudah-mudahan Dokter Ocha akan keluar. Nanti Mbak Ocha, sebelum kita tutup dan kita tunggu ya buku-bukunya itu, ada nggak? Aku tuh pengen dapat pesan begini. Ini kan siapa tahu ditonton oleh pasien-pasien atau gini atau perempuan lah ya. Sebetulnya bagaimana sih seorang perempuan itu harus mempersiapkan diri ya? Karena kan kayak saya sih ngeliat cancer itu kan dekat sekali dengan perempuan ya, terutama ya, banyak ya. Apa yang harus dipersiapkan ketika ada seorang yang terdiagnosa misalnya? Nah kalau memang sudah terdiagnosa, cepat bangkit, gitu ya, cepat bangkit. Menyembuhkan diri belum sendiri ya. Belum tentu juga yang sakit akan lebih dulu, gitu ya. Karena umur itu kan Allah yang yang menentukan ya, Tuhan yang menentukan. Kalau emang gitu. udah hari ini meninggal, mau lewat cara apa gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah support dari keluarga itu betul-betul harus dibangun. Gitu ya. Terus yang ketiga, apa yang merupakan saran daripada dokternya untuk terapi dan berobat itu kalau bisa step-stepnya itu tetap diikuti ya. Iya, diikuti. Jangan patah semangat ya, jangan coba sini. Ya, jangan gini, kalau cancer tidak bisa seperti shopping dokter kesini kesana itu enggak. Tetapkan satu, saya mau kemoterapi, saya mau radioterapi, saya harus dioperasi, itu terus coba tetap diikutin ya gitu. Kemudian makanan-makanan mungkin juga lebih yang ke arah healthy dijaga food ya, healthy makanan food. Sehat. Baik, Inspiring People, terima kasih sudah hadir Dokter Ocha, dan kita tunggu bukunya, kita udah nggak sabar. Dan jangan lupa nanti like di YouTube channel ini, subscribe juga jangan lupa Mbak Ocha, teman-temannya juga suruh like ya. Dan kalau ada komen atau ada pertanyaan ke Dokter Ocha, bisa ditulis juga komennya. Dan juga buat Inspiring People, jangan lupa juga share channel ini, karena sharing adalah ibadah dan charity supaya semakin banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih sekali lagi Dokter Ocha. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Salam inspirasi.